Gus Ipul menggunakan interpretasi sejarah seolah-olah PBNU itu mempunyai hak untuk kemudian menarik PKB di dalam barisan atau di dalam kepemilikan Nahdlatul Ulama. Padahal kepemilikan itu lebih merupakan kepemilikan historis dan moral, ya, bukan institusional dan juga fungsi yang memang berbeda. Yang notabene ini bukan banom dari Nahdlatul Ulama, tidak menjadi bagian integral di sana. Ya, jadi menurut Prof. Ikam ini PKB kan bukan banom, kemudian tidak bisa diatur-atur oleh PBNU. Artinya kan seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kok melihat bahwa apa yang sekarang 2-3 hari ini lagi beredar di media massa itu, ya kalau kita mau menganggap ini sesuatu yang sangat serius, justru malah kelihatan posisi yang membuat ide seperti ini muncul itu nanti akan banyak dipertanyakan. Yang pertama, saya selalu melihat masalah itu dari segi legalitas atau legal formal. Ya, dari segi legal formal, interpretasi dari Gus Ipul yang mengatakan bahwa PKB itu melarikan diri dari sejarah pembentukannya sehingga harus diambil alih, itu menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya secara legal adalah apakah ada hak secara legal dari organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama ini untuk kemudian mengambil alih PKB yang notabene ini bukan banom dari Nahdlatul Ulama, tidak menjadi bagian integral di sana. Paling-paling yang bisa diklaim adalah bahwa PKB dan NU itu tidak terpisahkan dari segi historisitas, dari segi ideologi, dan segi aspirasi. Tetapi secara legal formal keorganisasian, dua-duanya ini adalah dua organisasi yang independen. Apalagi kalau dilihat secara legal formal lagi bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi kemasyarakatan, bagian integral dari masyarakat sipil atau civil society di Indonesia. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa ini adalah partai politik yang merupakan ya elemen dari masyarakat politik. Sehingga dua-dua organisasi ini tidak kompatibel. Walaupun kalau kita lihat ada irisannya antara PKB dan NU itu memang sangat kuat. Artinya tadi itu balik lagi ada irisan yang bernama ideologi, sharing ideologi, kemudian kesejarahan, karena PKB mau tidak mau harus mengakui bahwa dia didirikan oleh para masyayikh di PBNU. Dan yang ketiga aspirasional, sehingga tidak mungkin bahwa PKB itu dipisahkan dari NU sebagai basis sosial dan basis elektoralnya. Di samping itu secara kebalikan NU atau masyarakat atau warga NU biasanya mempunyai aspirasi politik yang utamanya akan disalurkan melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Karena dua-duanya mempunyai ideologi dan program yang kira-kira match atau sama. Itu secara legal formal. Kalau dilihat secara politik, ini juga berat kalau ini tadi anggapan atau gagasan Gus Ipul itu dianggap serius. Kenapa? Karena secara politik hari-hari ini pasca Pilpres dan pemilu 2024, PKB di bawah Gus Ami ini sedang lagi jaya-jayanya, Mas. Misalnya perolehan dari pileg yang dihasilkan oleh PKB ini memecahkan banyak rekor. Misalnya saja nih yang saya ingat ini adalah masuknya 2 anggota DPR dari Dapil Jakarta. Kemudian ada juga dari Sumatera Barat. Ini sesuatu yang baru sekali.
Belum lagi di Jawa Barat juga mengalami kenaikan dan lain sebagainya. Kemudian secara politis juga posisi dari Gus Ami dan PKB ini sangat disenangi oleh warga Nahdlatul Ulama karena setelah Gus Dur, ya Gus Ami itu bagaimanapun mencatatkan namanya sebagai calon wakil presiden. Memang beliau tidak berhasil ya, tetapi ketidakberhasilan itu tidak menutupi bahwa keberhasilan menjadi calon wakil presiden ini merupakan kebanggaan politis jadi warga Nahdlatul Ulama itu dari segi politik. Lalu kalau juga kita lihat dari segi politik yang berupa soliditas PKB, kita sudah seringkali mendiskusikan bahwa di bawah Gus Ami ini batang tubuh PKB itu sangat solid dari atas sampai bawah. Kemungkinan memang ada ya riak-riak di atas yang suka kita bicarakan di dalam ya katakanlah rumor-rumor di dalam DPW PKB, tetapi tetap tidak bisa menghapus satu fakta bahwa soliditas batang tubuh dari PKB dari bawah ke atas ini luar biasa. Jadi dari hitungan legal formal dan politis itu gagasan yang dipakai oleh Gus Ipul itu kalau memang mau serius itu akan sulit terwujud. Yang ketiga, elemen yang ketiga kalau kita lihat dari secara kultural ya. Secara kultural ya barangkali baik Gus Ipul dan Gus Ami ini kan orang-orang yang masuk di dalam wilayah darah birunya Nahdlatul Ulama. Nah, darah biru yang dekat juga dengan almarhumah Gus Dur. Jadi secara kultural ini kadang-kadang kemudian dianggap jadi semacam ya ini perselisihan pendapat atau katakanlah ketidakcocokan di dalam keluarga darah biru begitu ya. Jadi ya biasalah mereka itu suka ada yang khorikul adah seperti itu. Jadi lagi-lagi itu tidak terlalu efektif. Nah oleh karena itu saya mencoba husnudon juga dengan apa yang terjadi dinamika ini dengan mengatakan bahwa mungkin Gus Ipul ini sedang menangkap beberapa aspirasi, tetapi bukan aspirasi kelembagaan, tetapi aspirasi yang lebih berupa aspirasi pribadi atau individu-individu di dalam PBNU. Dan kemudian beliau karena akomodatif, ya udah kita bikin tim untuk melihat bagaimana apa yang seharusnya disikapi untuk DPW PKB. Nah, oleh karena itu dugaan saya kenapa sikap dari DPW PKB atau Gus Ami juga tenang-tenang saja itu karena beliau juga sudah tahu siapa-siapa yang mempunyai gagasan-gagasan atau aspirasi-aspirasi seperti ini. Jadi kalau menurut saya memang berat kalau ini mau dianggap sungguh-sungguh loh Mas. Belum lagi yang jenengan tambahi tadi loh. Kontradiksi statement antara penafsiran sejarah tentang PKB dan berdirinya PKB antara Gus Ipul dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Sudah jelas sekali kalau Gus Yahya bahkan terakhir tahun 2023 Gus Yahya juga mengatakan bahwa posisi PBNU terhadap PKB itu di dalam soal sejarah berdirinya partai ini adalah sebagai fasilitator saja. Setelah kemudian PKB-nya berdiri, ya NU tidak cawe-cawe. Nah, PKB-nya juga menurut Gus Ami juga mengatakan yang sama bahwa PKB tidak cawe-cawe kepada NU, tetapi PKB memang mengurusi aspirasi politik dari Nahdlatul Ulama karena nggak mungkin juga kalau PKB tidak menggunakan basis pasar Nahdlatul Ulama, emang dari mana mereka dapat? Karena kalau dari luar NU juga kecil. Sementara kalau Gus Ipul menggunakan interpretasi sejarah seolah-olah PBNU itu mempunyai hak untuk kemudian menarik PKB di dalam barisan atau di dalam kepemilikan Nahdlatul Ulama. Padahal kepemilikan itu
lebih merupakan kepemilikan historis dan moral ya, bukan institusional dan juga fungsi yang memang berbeda. Jadi kalau hitungan saya ya walaupun saya juga mencoba husnudzon terhadap apa yang dilakukan Gus Ipul, cuma ya terbatas seperti itu tadi aja, Mas. Nggak bisa lebih jauh dari itu. Gitu, Mas. Ya, jadi menurut Prof. Ikam ini PKB kan bukan Banom, kemudian tidak bisa diatur-atur oleh PBNU. Artinya kan seperti itu. Secara legal formal ya, Mas ya.